Halo Sobat Belajar semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat adik-adikku yang duduk di kelas 11, salam jumpa kembali ya dengan Kak Ridwan di sini nih. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan kaji dan juga kita latihan soal di sekitar masalah keterkaitan atau relasi ya, atau hubungan antara konflik dan terjadinya disintegrasi. Betapa gejala disintegrasi menjadi sebuah potensi ancaman bagi keutuhan suatu masyarakat, bangsa, bahkan negara kita. Oleh karenanya, pembahasan di sekitar hubungan, keterkaitan, dampak-dampak konflik yang bisa memicu terjadinya disintegrasi, semoga bisa kita hadapi dengan bijak. Dan semoga setiap konflik yang terjadi tidak harus berujung pada terjadinya suatu bentuk disintegrasi ya Sobat Belajar. Nah, sengaja pada kesempatan kali ini Kak Ridwan mengajak kamu semua untuk bahas dengan judulnya itu tuh Sobat Belajar, relasi atau hubungan antara konflik dan disintegrasi, materi dari sosiologi di sekitar dampak konflik terhadap disintegrasi sosial. Gimana Sobat Belajar? Sudah siap semoga ya? Yuk kita coba tengok materi kita pada kesempatan kali ini. Kalau Sobat Belajar masih ingat mengenai peristiwa sejarah nih, jadi sengaja kita singgung dengan peristiwa sejarah ya Sobat Belajar. Siapa sih yang tidak tahu ya mengenai sejarah runtuhnya sebuah negara komunis terbesar, negara Uni Soviet. Wah, ketika akhirnya negara Uni Soviet runtuh loh Sobat Belajar akibat adanya sebuah bentuk pertentangan, atau kita bisa sebut dengan istilah yang paling lazim, konflik. Betul nggak Sobat Belajar? Konon dari adanya konflik antar unsur-unsur internal yang terdapat dalam sebuah negara, yaitu Uni Soviet yang kita maksud, terjadilah yang namanya suatu keadaan negara itu pecah atau mengalami disintegrasi. Runtuhnya atau pecahnya Uni Soviet bisa menjadi contoh ukuran dari betapa adanya hubungan dan relasi antara suatu konflik dengan terjadinya disintegrasi sosial nih Sobat Belajar. Nah, mudah-mudahan belajar dari keadaan runtuhnya Uni Soviet, semoga bangsa kita mampu menjaga keutuhan, eksistensi, dan integrasi nasional. Betul nggak Sobat Belajar? Betapa penting menjaga keutuhan bangsa kita ya. Semoga Indonesia tetap utuh. Tentunya juga Sobat Belajar tahu ya, kasus lepasnya salah satu provinsi di Indonesia, yaitu Timor Timur. Berawal dari beragam yang namanya masalah yang menerpa Indonesia di era-era tahun 1998 pasca terjadinya krisis moneter, berujung di tahun 99 menghasilkan sebuah keadaan negara kita tanpa ada yang namanya pilihan lain selain harus melepas provinsi salah satu dari negara kita, yaitu Timor Timur, yang kelak akan berdiri menjadi negara sendiri, yaitu menjadi negara Timor Leste. Tapi sejarah lepasnya Timor Timur dari Indonesia atau sejarah disintegrasi Timor Timur menjadi sebuah pelajaran penting ya Sobat Belajar, betapa konflik sangat mempengaruhi bagi terjadinya proses perpecahan dalam yang namanya ruang lingkup negara Indonesia. Semoga kedepannya ya Sobat Belajar, konflik yang terjadi di Indonesia sekalipun misalkan muncul, diharapkan bisa kita hadapi dengan cara-cara penyelesaian yang baik dan tepat. Sobat Belajar, mengenai disintegrasi Timor Timur menjadi pengingat kita juga ya, betapa sangat dekat relasi atau hubungan antara konflik dengan disintegrasi. Sekarang kita kembangkan lagi Sobat Belajar. Kalau mengenai yang namanya sengketa atau konflik sendiri kan nggak hanya di sekitar masalah wilayah provinsi yang ingin memisahkan diri, negaranya pecah, tapi pernah juga loh Sobat Belajar, dalam pemilu atau pilpres tepatnya di tahun lalu ya, atau mungkin 2 tahun lalu, 2019, sempat terjadi yang namanya disintegrasi. Kakak ngerasa ya, bangsa Indonesia seolah-olah terpecah akibat adanya persaingan bahkan konflik antar pendukung calon presiden dan wakil presiden. Syukur alhamdulillah akhirnya pemilunya selesai dan prosesnya berakhir dengan
baik bahkan sekarang saat ini nih Sobat Belajar sudah terjadi koalisi sehingga diharapkan mampu menjadi pengikat, perekat hubungan antar masyarakat Indonesia yang sempat terpecah. Berarti konflik di masa Pilpres atau sengketa-sengketa yang menyertainya tidak juga bisa dilepaskan dari proses ancaman terjadinya disintegrasi bangsa ya Sobat Belajar. Nah, bagaimana juga nih Sobat Belajar dengan keadaan yang pernah terjadi beberapa waktu yang lalu ketika demo buruh sangat marak terjadi, khususnya ketika kasus pengesahan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Betapa terjadi yang namanya konflik vertikal antara pemerintah dengan warga masyarakat, khususnya dari golongan buruh dan mahasiswa, yang menyebabkan terjadinya disintegrasi dalam negara kita. Semoga ke depannya bangsa Indonesia bisa ya menghadapi permasalahan di sekitar disintegrasi secara lebih baik. Ditambah juga bagaimana menurut pendapat Sobat Belajar ya mengenai tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap penanganan kasus-kasus korupsi. Belakangan kasus korupsi kembali marak dan melibatkan banyak tokoh-tokoh penting di negara kita. Semoga tidak menjadi penyebab terjadinya disintegrasi. Satu lagi nih Sobat Belajar, mengenai gejala disintegrasi ya, ada tawuran antar warga, peperangan yang menimbulkan kesengsaraan. Semoga jadi bahan pemikiran juga bagi kita bagaimana menyikapi konflik dan sejauh mana konflik mempengaruhi disintegrasi. Semoga ini menjadi motivasi ya, penyemangat Sobat Belajar untuk kita kaji pada kesempatan kali ini. Tapi tak lupa kakak mengingatkan rajin belajar di rumah, giat berlatih soal, apalagi karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Baik, Sobat Belajar semuanya, kita lanjut lagi ya, keterkaitan atau relasi antara konflik dengan disintegrasi. Kita mulai dengan keadaan yang memang menjadi bagian dari keseharian hidup kita. Bahwa dalam kehidupan sosial kita di masyarakat tidak akan terlepas dari proses yang namanya perubahan. Betul nggak Sobat Belajar? Perubahan yang dialami oleh masyarakat di kesehariannya juga meliputi di berbagai bidang atau berbagai aspek. Nah, dalam prosesnya, perubahan sosial nih Sobat Belajar akan mengalami beberapa dampak. Ada perubahan sosial yang diterima, diakui, tetapi juga ada perubahan sosial yang ditolak. Bila mana diterima nih Sobat Belajar sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat, semoga akan menjadi dasar dari terbentuknya harmoni, keselarasan, dan keteraturan sosial, dan semoga bisa menjadi pendorong wujud terjadinya integrasi, penyatuan unsur-unsur sosial secara utuh. Tetapi alangkah sedihnya kita ya Sobat Belajar, bila mana perubahan sosial nggak selalu yang namanya berdampak secara ideal. Kadang perubahan sosial menimbulkan dampak-dampak yang tidak kita inginkan, banyak juga yang mengalami kondisi penolakan atau ditolak oleh masyarakat, dan inilah yang bisa menimbulkan potensi terjadinya konflik. Salah satunya misalkan belajar dari pengalaman beberapa waktu yang lalu ya, terjadi perubahan kebijakan sistem yang dikeluarkan oleh pemerintah. Salah satunya misalkan mengenai pengesahan RUU Cipta Kerja dan aspek-aspek yang menyertainya, dampaknya menimbulkan pro dan kontra, salah satunya menimbulkan penolakan dari beberapa pihak yang akhirnya menimbulkan dampak konflik yang berujung terjadinya proses disintegrasi dalam ruang lingkup masyarakat di Indonesia. Nah, dari gejala tersebut bisa jadi konflik menimbulkan dampak yang namanya disintegrasi dalam kehidupan masyarakat. Adapun dampak konflik secara umum seperti yang Sobat Belajar sudah tahu semua ya, kakak yakin nih sudah hafal nih, ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Dampak positif tentunya sesuatu yang sifatnya mendukung kehidupan masyarakat secara umum di berbagai bidang, diakui, diterima, dan mewujudkan terjadinya harmoni serta integrasi. Nah, bila mana dampak yang muncul secara utuh adalah dampak negatif, seperti yang pernah kita bahas juga nih Sobat Belajar, dapat menimbulkan kondisi, misalkan,
kondisi ketidakteraturan dalam kehidupan masyarakat ya secara umum di berbagai bidang, keresahan sosial, ketidaknyamanan, ancaman aspek-aspek ketertiban dan keamanan gitu ya, kerusuhan dan aspek-aspek yang menyertainya. Belum lagi selain konflik memicu ketidakteraturan ya sobat belajar, kalau kita balik ke belakang nih, konflik bisa mengancam yang namanya norma dan nilai sosial yang sudah terbentuk sebelumnya menjadi terganti oleh nilai dan norma yang tidak sejalan dengan harapan masyarakat. Nilai norma yang sifatnya ideal akan tergantikan dengan kondisi ketidakteraturan dan berkembangnya norma-norma baru yang tidak berdasarkan pada hasil kesepakatan dan harapan masyarakat. Dan inilah yang bisa mengancam terjadinya disorganisasi, tidak berfungsinya unsur-unsur sosial dalam masyarakat nih sobat belajar. Selebihnya, konflik yang negatif juga bisa menimbulkan dampak munculnya prasangka buruk, yang namanya labeling negatif antar satu kelompok dengan kelompok lain gitu ya. Rasa kecurigaan yang begitu besar, stereotip dan sebagainya, sehingga bisa memicu terjadinya pandangan yang sifatnya bisa mendorong disintegrasi sosial. Selebihnya juga akibat konflik yang secara negatif berdampak pada masyarakat menyebabkan hilangnya kontrol sosial atau pengendalian sosial dalam masyarakat dan bisa memicu lebih banyak terjadinya kasus-kasus penyimpangan ya sobat belajar. Dari mulai kerusuhan, adanya kondisi ketidakteraturan dalam kehidupan masyarakat, konflik tadi kita singgung bisa mengancam hilangnya kemanusiaan, nilai-nilai yang sudah kita anut, dan bahkan bisa menimbulkan dampak ancaman terhadap toleransi, tergantikan oleh aspek-aspek kekerasan, sikap saling membenci, saling ingin melukai, dan macam-macam yang sifatnya tidak kita inginkan nih sobat belajar. Selebihnya, berkaitan dengan masalah labeling, konflik bisa menyulut munculnya stigma ya sobat belajar, stigma dan prasangka-prasangka negatif terhadap satu pihak dari pihak tertentu, karena berdasarkan pengalaman sejarah kita, bila mana konflik terjadi dan tidak mengalami akomodasi secara maksimal, menyisakan atau residu munculnya stigma atau prasangka tersebut. Dan ini bisa menghambat terjadinya integrasi dan malah menyulut potensi disintegrasi bangsa ya sobat belajar. Masyarakat, sobat belajar, masyarakat sebagai sebuah himpunan sistem yang terdiri atas beberapa unsur ya sobat belajar. Seperti yang kita tahu, masyarakat sebagai sebuah sistem memiliki unsur-unsur yang kita kenal dengan istilah struktur sosial. Apa tuh Kak struktur sosial? Struktur sosial adalah jalinan unsur-unsur yang paling pokok dalam suatu masyarakat yang terdiri atas beberapa unsur nih. Ada unsur kelompok sosial, ada kaidah sosial, ada lembaga sosial, status dan peran sosial, hingga adanya unsur kekuasaan, belum lagi stratifikasi dan diferensiasi. Nah, konon unsur-unsur dalam struktur ini bisa saja mengalami yang namanya kondisi terganggu keseimbangannya. Atau mungkin unsur-unsur tersebut bisa jadi suatu ketika mengalami kondisi tidak berfungsi secara maksimal dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Entah mungkin karena faktor-faktor terjadinya perubahan sosial, terjadinya konflik, dan beberapa kategori yang lain ya sobat belajar. Nah, ketika unsur-unsur dalam masyarakat tidak berfungsi sebagaimana mestinya, itulah yang disebut dengan kondisi yang kita kenal dengan namanya istilah disorganisasi sosial. Disorganisasi sosial sendiri mengacu kepada ketidakseimbangan dalam masyarakat atau dalam sistem yang ada dalam masyarakat akibat tidak berfungsinya unsur-unsur dalam sistem tersebut. Misalkan dalam masyarakat ada lembaga-lembaga yang penting ya. Lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, lembaga hukum, lembaga politik, dan lain sebagainya. Bila mana lembaga-lembaga tersebut sebagai bagian dari unsur sistemnya tidak berjalan atau tidak berfungsi dengan semestinya, bisa memicu terjadinya disorganisasi sosial. Tadi di awal ada contoh tawuran antar warga atau mungkin tawuran antar pelajar. Dipertanyakan loh, di mana peran dan fungsi lembaga-lembaga yang terkait?
lembaga hukum, betul nggak sobat belajar? Lembaga pendidikan, atau mungkin lembaga-lembaga yang lain. Sehingga bisa dikatakan bahwa tidak berfungsinya unsur-unsur dalam lembaga tersebut bisa memicu munculnya disorganisasi sosial. Pada akhirnya, nih sobat belajar, disorganisasi sosial akan mendorong terjadinya suatu kondisi dalam skala besar yang kita sebut dengan disintegrasi. Gejala terpecahnya unsur-unsur kesatuan dalam masyarakat menjadi pecahan-pecahan yang ya satu sama lain tidak lagi menyatu. Berbicara mengenai disintegrasi sosial ya sobat belajar, secara definisi merupakan proses keterpisahan atau perpecahan yang terjadi dalam kelompok sosial. Kelompok sosial yang lebih besar terpecah menjadi unit-unit yang lebih kecil. Seperti contohnya tadi ya, negara Uni Soviet pecah menjadi negara-negara kecil hingga saat ini. Suatu ketika Indonesia terpecah dengan keluarnya Provinsi Timur Timur menjadi negara sendiri. Dan betapa sering terjadinya disintegrasi ketika dalam kehidupan masyarakat terpecah unsur-unsurnya karena adanya potensi terjadinya konflik, ketidaksamaan dalam pandangan secara politik, ekonomi, dan bidang-bidang lain. Beberapa gejala yang bisa kita jadikan contoh dari disintegrasi sosial, nih diantaranya ada nih, sobat belajar, ya kita coba kembangkan. Dari mulai contoh pecahnya negara Uni Soviet, kemudian yang namanya pecahnya negara Yugoslavia, kemudian lepasnya Provinsi Timur Timur dari Indonesia di tahun 1999 di masa era pemerintahan Habibie ya sobat belajar. Kemudian banyaknya terjadi peristiwa pergolakan di daerah atau gangguan keamanan di berbagai daerah akibat adanya konflik, entah mungkin konflik antara pusat dan daerah dan konflik-konflik yang lain ya. Bisa jadi konflik kepentingan, konflik ideologi, dan sebagainya. Ada juga kasus meningkatnya kriminalitas dalam masyarakat yang menjadi contoh adanya indikasi disintegrasi antar perilaku masyarakat dengan nilai dan norma yang berlaku tidak sesuai lagi nih sobat belajar. Dan munculnya aksi demonstrasi para buruh pada saat sebelum ini nih, yang kita juga ikuti beritanya, juga menjadi contoh ya sobat belajar, terjadinya disintegrasi sosial dalam masyarakat akibat adanya konflik antara pihak buruh dengan pemerintah yang tidak selaras dalam pandangan mengenai rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Gejala-gejala disintegrasi sosial pun tentunya tidak kalah penting kita bahas dan kita singgung ya sobat belajar. Adapun gejala umum dari sebuah kondisi disintegrasi sosial bisa ditandai oleh beberapa karakteristik sebagai berikut nih sobat belajar. Yang pertama adalah terjadinya konflik. Nah, ketika konflik muncul dalam masyarakat, kita pernah berharap mudah-mudahan tidak harus berakhir dengan kekerasan, apalagi sampai terjadinya ya proses disintegrasi. Semoga setiap konflik yang muncul bisa disikapi dengan proses yang baik melalui proses akomodasi tentunya yang tepat sehingga bisa mencegah konflik berakhir dengan kekerasan, apalagi sampai berdampak pada munculnya disintegrasi sosial. Selebihnya, gejala yang lain adalah terjadinya pertentangan antar norma-norma di dalam masyarakat. Seperti contoh-contoh kasus sebelumnya ya, banyak norma-norma yang dihasilkan dalam kehidupan menimbulkan persepsi dan pandangan yang beragam, sehingga muncullah pertentangan antar anggota masyarakat mengenai norma-norma yang dianut. Salah satunya munculnya kemarin ada kasus penolakan terhadap kebijakan pemerintah, demonstrasi buruh. Menjadi salah satu gejala juga ya sobat belajar. Selebihnya ada gejala yang lain berupa ketika norma sudah tidak lagi berfungsi semana mestinya. Ketika norma-norma yang ada dalam kehidupan masyarakat sudah tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya, itu menjadi salah satu indikasi terjadinya gejala disintegrasi sobat belajar. Selebihnya ada lagi tidak adanya sanksi yang membuat jera para pelanggar norma. Ini menunjukkan apa sobat belajar? Berarti sanksi norma udah nggak berjalan. Katakanlah normanya ada, tetapi tanpa dukungan sanksi yang tegas,
diyakini norma tidak bisa berjalan dengan maksimal. Ada misalkan norma di sekitar yang namanya kebijakan anti korupsi, norma yang mengatur tentang ancaman atau norma tentang peraturan di sekitar penanganan korupsi agar mencegah terjadinya kasus-kasus korupsi di negara kita. Tetapi bila mana tanpa dilengkapi dan disandingkan dengan sanksi yang bersifat tegas, dikhawatirkan norma-norma tersebut jadi tidak berfungsi dengan maksimal dan tidak bisa menimbulkan efek yang jera. Sehingga diperlukan perangkat hukum yang tegas, tepat, tanpa pandang bulu, dan mewujudkan yang namanya supremasi hukum. Sehingga kalau ada kasus korupsi, harus ditindak secara tegas sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Betul nggak, sahabat belajar? Selebihnya, ada kondisi yang namanya anomi, kondisi ketika suatu saat masyarakat kehilangan pegangan seolah sudah tidak ada lagi norma. Mengingat normanya udah tidak lagi berfungsi ya, sahabat belajar. Dan yang terakhir, gejala disintegrasi ditandai oleh tidak adanya wujud kesepakatan bersama atau kita sebut dengan konsensus. Konsensus yang hilang dalam kehidupan masyarakat menjadi indikator dan juga penanda bahwa masyarakat tersebut sudah mengarah kepada terjadinya gejala disintegrasi. Adapun dilihat berdasarkan aspek sebabnya nih, sobat belajar, penyebab disintegrasi sendiri ada beberapa kategori ya. Bisa disebabkan karena adanya perbedaan pandangan mengenai tujuan yang sama, tidak berfungsinya norma sebagaimana mestinya, terjadinya pertentangan antar norma yang ada dalam masyarakat, dan satunya lagi, penerapan sanksi kepada pelanggar norma yang kurang tegas. Setidaknya dari penyebab-penyebab disintegrasi sosial tersebut bisa membuat kita jadi lebih paham ya cara-cara agar tidak terjadi disintegrasi lagi ya, sobat belajar, di kemudian hari. Baik, sobat belajar, kurang lengkap pastinya kalau pertemuan kita belum membahas soal latihan di sekitar konflik dan dampaknya terhadap disintegrasi sosial. Yuk kita coba bahas ya. Soal pertama nih, sobat belajar, menyinggung tentang faktor terjadinya disintegrasi. Kakak bacakan dulu ya. Salah satu faktor pendorong terjadinya disintegrasi adalah sikap melebihkan kebudayaan sendiri dan meremehkan kebudayaan lain. Atau dinamakan apa? Oke, jadi ini sangat udah akrab ya dalam ingatan sobat belajar bersama, bahwa yang namanya kondisi masyarakat majemuk di Indonesia misalkan, sangat berpotensi bagi lahirnya pandangan-pandangan sempit. Salah satunya misalkan ada primordialisme, kemudian ada yang namanya etnosentrisme, belum lagi sikap-sikap yang sifatnya prasangka buruk yang bisa lahir dari anggapan-anggapan yang kurang tepat terhadap suatu bentuk kelompok dan kebudayaan tertentu. Nah, ketika ada kondisi masyarakat menganggap dan membayangkan, memandang kebudayaannya lebih unggul, lebih tinggi, dan melebih-lebihkan posisi kedudukan budayanya dibanding budaya masyarakat lain ya. Karena itu terjadi akibat cara pandang mereka yang sempit menggunakan ukuran parameter budayanya sendiri dalam melihat budaya lain. Sehingga yang terjadi memandang kebudayaannya sendiri, kebudayaan yang dimilikinya secara sendiri, dianggap selalu lebih baik daripada kebudayaan-kebudayaan masyarakat lain. Nah, inilah yang bisa memicu terhambatnya proses integrasi sosial. Adapun yang namanya sikap dan pandangan yang seperti itu, menganggap kebudayaannya lebih baik, menganggap kebudayaannya lebih tinggi, lebih unggul dari kebudayaan lain, itu disebutnya adalah etnosentrisme ya, sobat belajar. Salah satu faktor lahirnya disintegrasi adalah sikap melebihkan kebudayaan sendiri yang dinamakan etnosentrisme. Adalah pandangan penilaian terhadap kebudayaan lain berdasarkan ukuran kacamata kebudayaannya sendiri. Sehingga akan memandang kebudayaan lain seolah-olah lebih rendah. Jadi kita sebagai masyarakat yang di tengah-tengah kehidupan majemuk tidak boleh ya, sobat belajar, memiliki sikap etnosentrisme. Harus
memandang yang namanya kesetaraan kebudayaan tiap anggota masyarakat yang berbeda. Betul nggak sahabat belajar? Tuh, nomor 1 gampang. Nomor 2 nih sahabat belajar. Kakak bacakan. Reformasi di Indonesia mengubah banyak hal, terutama mengenai tatanan politik, sehingga sering terjadi konflik di masyarakat. Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa konflik terjadi karena apa? Oke, berbicara mengenai reformasi ya sobat belajar, bagian dari bentuk perubahan sosial yang dikehendaki dan bisa menyebabkan perubahan mengenai tatanan politik dan sering menimbulkan dampak konflik pada perkembangannya. Pertanyaannya, dari kasus tersebut dapat disimpulkan konflik terjadi karena apa? Ya tentunya dari kasus reformasi yang menimbulkan dampak konflik menunjukkan bahwa konflik terjadi sebagai akibat adanya perubahan yang terjadi di sekitar nilai dan norma sejak adanya gerakan reformasi. Nilai-nilai demokrasi diperbaharui, ditata kembali, nilai-nilai perekonomian dibenahi, nilai-nilai kehidupan diubah, sehingga salah satu dampak yang muncul adalah konflik yang tidak bisa dilepaskan dalam proses reformasi tersebut. Gampangnya sobat belajar, nomor 2 kenapa jawabannya C? Mudah. Nomor 3 nih sobat belajar ya. Pemberontakan PKI pada tahun 1948 adalah upaya disintegrasi bangsa yang dilatar belakangi oleh adanya. Wah, jadi kalau berbicara mengenai G30 SPKI atau mungkin PKI yang terjadi tahun 1948 ya, pemberontakan PKI di Madiun tentunya tidak terlepas dari adanya upaya kudeta. Upaya dari suatu kelompok yang tidak bertanggung jawab yang secara paksa ingin menggantikan pemerintahan yang syah dengan menggantikan ideologi negara menjadi negara yang berhaluan komunis dan mengubah negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila menjadi negara komunis. Dalam hal ini berarti ketika terjadi konflik pemberontakan PKI di Madiun dilandasi oleh terjadinya konflik ideologi ya sobat belajar. Betul nggak antara ideologi Pancasila bertabrakan dengan ideologi komunisme dari kelompok PKI itu sendiri. Dengan demikian, nomor 3 sobat belajar adalah yang A jawabannya. Satu lagi ya sobat belajar. Oh ya, sebelum kita bahas satunya lagi, ada bahasannya sedikit tuh ya mengenai ancaman disintegrasi PKI yang berkaitan dengan masalah ideologi. Sepertinya dengan bahasan ini saatnya kakak mengakhiri bahasan tentang hubungan atau relasi antara konflik dengan disintegrasi. Semoga menambah wawasan, pemahaman, dan kemampuan sobat belajar dalam menelaah dan menganalisis konflik serta terjadinya disintegrasi. Tetap semangat belajar ya sobat belajar, karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!